Halo pemirsa, apa kabar? Dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya kita kembali bisa saling menyapa dalam program kesayangan Anda. Doncast, saya Doni The Geyser. Dan saya Don Bosco Slamet. Kenyataannya kan sekarang Pak Prabowo sudah berjumpa dengan Bu Mega. Iya, meskipun tentu perlu kita dedah ya, ada apa dan pertemuan itu. Oke, saya akan bagi dua ini porsinya. Dari perspektifnya Kang Gunggun dan dari perspektif jurnalis senior kita Bang Don. Iya. Dari Prof sendiri, seperti apa pertemuan itu maknanya? Menurut saya pertemuan itu punya dua hal ya, meaningnya. Pertama, itu menurunkan tingkat ketidakpastian dan ketidaknyamanan. Ini tentu penting dalam konteks pengelolaan impression management, manajemen kesan. Nah, yang kedua, lebih pada orientasi untuk menjadi prakondisi apapun yang menjadi pilihan politis strategis bagi kedua belah pihak. Begitu, Mas Dan. Itu bisa dibaca seperti itu? Iya, saya membaca. Tentu ini bukan bacaan asal ya. Nah, melainkan kita melihat satu fakta politik sebagai kronologis, kemudian yang kedua peta ke depan. Dari pertemuan itu punya konsekuensi apa. Pertemuan itu didesain dalam konteks pure publicity. Publisitas yang memanfaatkan setting alamiah pasca lebaran. Iya kan? Ini apa maksudnya dalam konteks komunikasi politik? Tentu ya lebih bisa menurunkan yang disebut dengan pola relasi. Bayangkan kalau itu dibikin panggung khusus, menjadi extraordinary, namanya dalam konsep komunikasi politik tie-in publicity, publisitas yang memanfaatkan extraordinary news. Ini kan nggak itu yang dipakai, tapi hubungan antar pribadi pasca lebaran, sehingga banyak ketika wartawan tanya, bagaimana kok Pak Jokowi nggak dilibatkan? Nah, ini kan pertemuan pasca lebaran. Gitu kira-kira. Tetapi saya setuju dengan Bang Don. Ini adalah dua hal yang sebenarnya didesain secara berbeda. Satu panggungnya dibikin ordinary news, tetapi maksud substansinya adalah prakondisi. Posisi tempat juga Bang Don ya. Itu kan Pak Prabowo datang ke Bu Mega. Ini kan dari sisi kebutuhan panggung itu juga menjadi menarik, menjadi insentif juga bagi Pak Prabowo bahwa dia bisa bertemu dengan siapa saja. Kemudian apa yang menjadi substansi perbincangan, tentu ini ada manajemen privasi komunikasi, tidak mungkin dibuka. Tetapi saya meyakini perbincangan politik yang serius itu, ya kan, itu sudah dimulai dari situ. Apa yang maksud saya serius? Pertama, itu soal pola co-option namanya. Ini dalam komunikasi politik penting. Melihat dinamika politik Indonesia yang terfragmentasi, itu tidak ada pola hubungan yang statis. Sehingga saya melihat Pak Prabowo di tengah tekanan yang luar biasa sekarang. Banyak sekali isu, banyak sekali permintaan, bahkan political pressure yang luar biasa, Bang Don. Maka dia kemudian kan harus keluar nih dari posisi ketidakpastian dan ketidaknyamanan ini dengan berkomunikasi dan kekuatan-kekuatan real politik. Salah satu kekuatan real politik yang sekarang berada di luar kekuasaan, sebut aja kalau yang sudah dalam koalisi kan udah lebih dari 70% sebenarnya. Tapi ingat, tidak ada rumus statis. Selalu co-option, co-opsi itu kan bisa gonta-ganti, kan begitu. Kita sering bahas tuh dengan Bang Don. Dalam situasi seperti itu, maka figur seperti Bu Mega itu tetap penting untuk didatangi, gitu. Nah, yang kedua, tentu bagi PDI Perjuangan juga bukan berarti pertemuan itu tidak punya kepentingan apapun. Tentu ini kepentingan yang resiprokal, ya, timbal balik. Saya yakin bahwa PDI Perjuangan punya selain agenda Kongres, itu juga punya agenda-agenda strategis untuk positioning. Ini jangan dimaknai kemudian penyimpulan melompat bahwa dia akan masuk dalam kabinet. Tidak ke situ. Tapi soal pola hubungan dengan kuasa real hari, posisi tempat juga. Dalam komunikasi politik itu ada namanya AUM teori. Uncertainty Anxiety Theory. Manajemen ya. Nah, salah satu konsepnya itu namanya hasrat prediktibilitas. Hasrat prediktibilitas. Jadi kalau saya sedang punya kuasa, ada banyak orang yang kemudian belum berada dalam satu arus utama dengan saya, maka saya punya keinginan untuk
mengunci banyak hal supaya kemudian kekuatan lawan itu predictable. Itu yang disebut hasrat predictabilitas. Sekalipun Bu Mega tidak diposisikan sebagai lawan sebenarnya. Betul. Ya. Tetapi kan kalau kemudian dibiarkan cair, ada ketidakpastian dan ketidaknyamanan. Makanya kemudian masuk komunikasi politik untuk menjembatani apapun yang bisa terjadi di kemudian hari. Itu yang disebut hasrat prediktibilitas. Bisa diprediksi nggak kira-kira? Ya, menurut saya beberapa hal bisa diprediksi. Salah satunya sudah dibicarain oleh Bang Don. Misalnya short term-nya apa? Ya kan? Kongres. Kemudian apakah kemudian ada hasrat prediktibilitas dalam satu perahu besar yang namanya PDI Perjuangan? Saya tidak ingin mengatakan strategi penetrasi ya. nanti Bang Don harus membuka ke publik. Saya tidak dalam dimensi itu, tapi saya sedang berusaha untuk membuka itu. Nah, yang kedua namanya inclusive group dalam konsep Aum strategi itu. Jadi bagaimana masuknya rasa atau semacam kondisi di mana kita ini menjadi bagian dari grup. Iya. Sekalipun mungkin ini kan namanya hasrat inklusi grup itu. Bukan berarti harus selalu ada di dalam grup. Tetapi terjembatani suasana psikologisnya, hasrat inklusi grupnya itu, sehingga kemudian menjadi oke, saya rasanya tidak ada masalah. Toh perjalanan panjang ini sudah saya laluin sejak misalnya Bu Mega sebut aja sering mengklaim kan membantu Pak Prabowo supaya tidak stateless dulu. Iya, betul. Habis 98 pada saat ke Yordan. Iya. Kemudian berlabuh dalam satu pasangan kandidasi Pro Mega 2009. Mega Pro. Kemudian bertemu di Pilkada Jakarta mengusung Pak Jokowi dengan BTP. Iya. Kemudian ada batu tulis yang kemudian hiruk pikuknya luar biasa sehingga 2014 kemudian ada hubungan yang dianggap oleh orang renggang sampai kemudian 2024. Ya. Bagaimana petanya setelah ada pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Bu Megawati? Menurut saya ya, hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi tetap akan ada namanya barrier ya, psychological barrier yang itu sulit sekali difasilitasi. Dan itu akan berdampak pada hubungan politik ya saat ini dan ke depan. Dan itu tipikal sekali dari Bu Mega. Oke, berarti dari Bu Meganya ya? Ingat mungkin Pak SBY ya? Iya, betul. Tetapi Bu Mega tidak ada barrier yang mendalam meskipun ada riak-riak itu dengan Pak Prabowo. Artinya saya melihat masih ada potensi pola hubungan meskipun tidak formal di kabinet ya, antara Pak Prabowo dengan Bu Mega. Nah, masalahnya adalah saya lihat kalau kita membaca landscape politik ya, apakah mudah juga Pak Prabowo untuk kemudian tanda petik penetrasi ke PDI Perjuangan? Itu tidak mudah. Oke. Kenapa? PDI Perjuangan partai besar dengan historis ya, mental pejuang tuh. Iya. Meskipun tentu selalu ada kelompok-kelompok di dalam partai itu yang bisa saja punya kepentingan tertentu. Dan itu sejarah partai ya sudah kita lihat dari peristiwa ke peristiwa sejarah PDI Perjuangan, termasuk oposisi ya. Termasuk sejarah konflik di internal. Iya. Ya, tetapi PDI Perjuangan menurut saya punya moral juga untuk kemudian beroposisi meskipun tidak menyebut oposisi. Saya tidak ingin mengatakan bahwa PDI Perjuangan dari perjumpaan itu lantas kemudian menjadi bagian dari kabinet. Tidak sesimpel itu. Banyak sekali menurut saya hal-hal yang kemudian perlu menjadi prasyarat yang kemudian dihitung sebagai keuntungan politis bagi PDI Perjuangan sekaligus hitung-hitungan taktis jelang 2029. Jinak tanpa harus masuk bagian dari pemerintah. Dan itu lebih fleksibel untuk memosisikan diri dalam konteks istilahnya itu ZOPA. ZOPA itu dalam komunikasi politik Zone of Possible Agreement. Gitu. Jadi area yang memungkinkan para pihak untuk duduk bersepakat yang kemudian
naik turunnya itu ditentukan oleh elit utama ya, yang kemudian bernegosiasi. Belum tentu juga harus selalu berada dalam kabinet. Iya, iya. Justru yang dalam kabinet itu sudah predictable oleh Pak Prabowo kan gitu. Iya. Ketika ulang tahunnya Mas Didit, ya kan, berkumpul semua di situ, dan banyak yang mengatakan bahwa Mas Didit sebenarnya merepresentasikan figur Prabowo dari kacamata politik. Anda setuju nggak, Prof? Tidak bisa langsung kemudian simpulannya merepresentasikan diri Pak Prabowo, karena setiap orang punya konteks kebutuhannya sendiri. Pak Prabowo adalah Pak Prabowo dengan kompleksitas komunikasi politiknya, dan ketika dia datang ke Bu Mega itu adalah representasi kebutuhan politik Prabowo. Iya. Kalau bertemu misalnya seperti anak-anak mantan presiden bertemu, itu adalah kebutuhan mereka untuk juga membuat panggung di situ. Bagi publik bagus. Kenapa? Kan memang akur. Prinsip masyarakat komunitarian itu tidak boleh keterbelahan terlalu lama, namanya konflik non realistis. Itu kan bagus saja. Tapi secara politik belum tentu perjumpaan mereka itu berada dalam satu titik persamaan. Akankah ada perubahan peta koalisi yang cepat dalam waktu dekat ini, atau seperti apa kira-kira? Prediksi saya untuk koalisi tidak akan ada perubahan signifikan dalam waktu dekat. Artinya dua partai yang berpotensi fleksibel. Satu PDI Perjuangan dengan plus minusnya, beragam kasus, beragam peristiwa gitu ya, termasuk internal seperti kasus Mas Hasto. Dan Nasdem itu juga jangan dikira dia akan selalu berada dalam arus utama. Bisa saja kemudian berjarak. Sekarang sudah dipraktekkan meskipun masih dalam konteks yang smooth. Nah, perjalanan pemerintahan yang baru ini kan masih diuji oleh banyak hal. Baru seumur jagung. Pertengahan baru tuh wajah partai akan kelihatan tegas. Sekarang ini kan saya melihat semua partai sedang menjaga posisi masing-masing untuk tidak berada dalam kutub ekstrim. Saya silahkan tidak berada di kutub ekstrim. Ekstrim mendukung banget atau ekstrim menolak banget. Kenapa? Karena mereka tahu konfigurasi kekuatan politik Indonesia itu highly fragmented multi-party system. Itu kata kuncinya. Nasdem dan PDI Perjuangan sudah dari awal memosisikan diri, saya lihat, tidak di dalam terlalu eksplisit, juga tidak di luar terlalu eksplisit. Nah, posisi itu akan resiprokal dengan Prabowo. Nanti gimana bandul Pak Prabowo, misalnya hubungan dengan Pak Jokowi, hubungan dengan kekuatan real politik, kan kita tidak menjamin bahwa partai-partai yang mendistribusikan atau meredistribusikan orang ke jajaran kabinet itu selalu tidak terancam reshuffle. Gitu. Ini prediksi saya, Mas Don ya. Tadi saya udah katakan bahwa sampai paruh pertama itu partai-partai tidak akan mempertegas di kutub ekstrim. Tapi seiring perjalanan paruh kedua, artinya sudah 2,5 tahun menjelang tahun kelima pemerintahan, itu partai sudah mulai positioning yang lebih tegas, termasuk PDI Perjuangan dan Nasdem. Makanya politik parsial ini yang sekarang yang dipakai. Di isu ini mendukung, di isu ini akan speak up, berbeda. Nah, nanti di isu-isu populis yang bisa mengartikulasikan kelompok-kelompok besar dari sisi market elektoral, di paruh kedua itu akan dimainkan. Jadi itu akan berlangsung kira-kira 2,5 tahun dari sekarang? 2,5 tahun terakhir dari pemerintahan ini. Ada jaminan nggak 2,5 tahun tidak akan ada reshuffle? Oh, tidak pernah ada jaminan. Kalau reshuffle bisa anytime dilakukan. Tetapi soal posisi politik itu menurut saya yang posisi PDI Perjuangan dan posisi Nasdem akan lebih nyaman dalam posisi seperti sekarang. Oke, saya mau ambil contoh buat Anda berdua. Saya mau tahu pendapatnya soal Hasto sendiri, karena kita masih ngubek-ngubek soal internal PDI Perjuangan. Akankah itu jadi batu sandungan atau malah keuntungan politik tertentu? Apalagi setelah pertemuan kedua tokoh itu. Ya, dan belum tentu juga ketika kasus Pak Hasto ini jalan terus, itu
belum tentu tidak menjadi insentif elektoral juga bagi Iya, PDI Perjuangan. Tergantung bagaimana menarasikannya ke depan. Kan ini sekarang yang sedang dibangun ketidakadilan, zolimi, ya kan, dan macam-macam. Nah, oke, kita lepas itu bahwa proses hukum jalan. Tadi saya setuju dengan Bang Don bahwa posisi PDI Perjuangan akan menjaga jarak, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Itu menurut saya salah satu konteksnya. Kasus hukum ini kan bukan hanya satu, pasti kan? Itu ada banyak sekali proses yang bisa jadiin celah. Sehingga kemudian posisi politik itu, saya selalu mengatakan politik adalah proses transaksional. Dalam arti luas ya. Jangan kemudian dipersempit material. Tapi psikologis. Betul. Juga politik strategis. Nah, model-model transaksional itu menurut saya tidak kemudian memberi ruang bagi mereka yang berada di noble self-nya. Merasa diri paling hebat. Sehingga kemudian mereka harus memosisikan diri dalam negosiasi. Itulah konteks kenapa selalu ada pertemuan-pertemuan tokoh yang dianggap oleh orang berseberangan. Coba kalau saya tarik ke rencana Kongres PDI Perjuangan. Kalau kita bedah internal PDI Perjuangan sendiri, balik lagi soal kasus Hasto, sebenarnya banyak juga faksi atau pihak-pihak internal PDIP yang diuntungkan dong ya dengan kondisi Hasto tersandera sekarang ini. Ibu akan berada di posisi apa kalau melihat kondisi Bu Mega seperti sekarang ini, Prof? PDIP bukan Golkar. Golkar itu ibarat pemain bintang banyak, ya kan? Tidak ada manajer yang betul-betul kuat. Semua dibikin hampir sama, hampir rata. Tapi PDI Perjuangan beda. Masih personal sentris dengan Bu Mega. Kekuatan mayoritas. Nah, itu yang sering kita diskusikan dengan Bang Don. Group think. Fenomena group think. Dalam group think ada konsep batasan afiliatif. Jadi bagaimana anggota kelompok sangat terikat kuat afiliasinya pada sosok utama namanya Bu Mega. Faksi-faksi boleh ada, tapi selama Bu Mega ada dengan segala plus minusnya, Bu Mega menjadi tokoh pemersatunya. Nah, itulah yang kemudian saya membayangkan tidak mudah penetrasi ke PDI Perjuangan. Bahwa secara alamiah Bu Mega semakin menua, iya. Tetapi historis, ya, dalam konteks fragmentasi kekuatan di internal, saya melihat masih sosok Bu Mega menjadi faktor game changer-nya. Darah atau ideologis? Dua-duanya. Dua-duanya? Dua-duanya. Semua ada di PDI Perjuangan? Dua-duanya ada. Dan itu kemudian menjadi salah satu kenapa para Indonesianis banyak melihat partai ideologis di Indonesia cuma dua. PKS dan PDI Perjuangan. Itu. Yang paling penting juga kita coba menelisik keuntungan dan kerugian bagi PDI Perjuangan. Ya kan? Oke, PDIP memang solid dan kuat. Tetapi kan yang membuat PDIP sebagai spesialis oposisi di era Pak SBY itu kan karena faktor Bu Meganya ya. Iya, betul. Nah, tapi dengan posisi sekarang ini kan tentu berbeda dengan di era sebelumnya. Anda membacanya seperti apa? Keuntungannya pertama dengan posisi tidak di dalam dan tidak juga di kutub ekstrim oposisi itu, dia akan lebih leluasa untuk mengartikulasikan sikap dan posisi politiknya itu sebagai bagian dari bagian dari sejarah PDI Perjuangan sebagai partai besar. Dan publik penting untuk mendapatkan entitas partai yang kira-kira bisa menjadi suara berbeda. Meskipun jangan terlalu berekspektasi juga bahwa PDI Perjuangan akan menyuarakan seluruh hal. Karena PDI Perjuangan juga punya keterbatasan posisi politik yang tadi berada di wilayah abu-abu gitu. Tapi menurut saya seperti saya sampaikan tadi, di waktu tertentu secara parsial PDI Perjuangan akan speak up dalam isu-isu yang punya market besar. Kira-kira begitu. Keuntungannya itu, keuntungan insentif elektoral sekaligus reinforcement terhadap branding PDI Perjuangan sebagai salah satu partai yang tentu punya kepentingan di 2029. Tapi kekurangannya, ya kalau tidak termanage dengan baik, terutama dalam konteks tata kelola internal, bisa aja kemudian terjadi gesekan di internal, terutama di second layer. Yang tentu punya kepentingan di internal, karena ingat kepengurusan di PDI Perjuangan itu ramping sekali Bang Don. Betul.
Dan posisi itu tentu membuat tidak semua orang kebagian posisi di PD Perjuangan. Dan orang yang kemudian berupaya untuk berada dalam posisi-posisi strategis di PD Perjuangan kan juga banyak. Termasuk yang artinya pengen jadi sekjen. Termasuk yang tadi Bang Don sebut. Apakah mau jadi ketua harian? Iya, mau jadi sekjen? sekjen. Sekjen itu sangat strategis sekali. Tapi kalau ada sekjen, ada ketua harian misalnya, masihkah posisi sekjen akan sestrategis sebelum ada ketua harian misalnya? Iya, ketua harian akan menjadi sangat strategis. Ya. Tetapi tentu saya belum yakin ya. Ketika Bu Mega kemudian tidak merestui, itu menurut saya hanya akan jadi omon-omon. Tidak harus selalu disama-samakan dalam satu keranjang. Biarkan ada di keranjang berbeda. Sehingga asas demokrasi yang disebut dengan citizenship, representativeness, competitiveness itu masih ada. Sehingga kemudian kita tidak mengarah pada sesuatu yang berpotensi membangkitkan semangat dan rasa people power. Ingat ya, people power itu syaratnya 5 Mas Don. Satu, adanya common enemy. Jangan sampai presiden menjadi common enemy. Yang kedua, adanya masifikasi isu. Isunya itu bukan hanya isu kota besar, tapi isu di daerah. Dan ini ada beberapa isu yang berpotensi ke sana. Yang ketiga, adanya friksi di tubuh militer. Nah, jadi militer jangan kemudian juga over, sehingga kemudian mengambil sesuatu yang bukan tupoksinya, sehingga kemudian rame di antara mereka. Kemudian yang keempat, ada figur pemersatunya. Dan yang kelima, ada krisis yang sifatnya menekan, termasuk krisis moneter seperti 97. Nah, ini kan sudah mulai ada krisis moneter, krisis ekonomi global. Jangan sampai presiden jadi common enemy. Syarat untuk tidak jadi common enemy adalah membuka katup supaya ada saluran. Kalau tidak, akan terjadi ledakan, gitu maksud saya. Kita bicara partai politik, jangan lupa kita bicara juga kekuatan politik. Petanya akan seperti apa, Prof? Ketika ada faksi Solo juga, yang apakah dia akan mengikuti perkembangan nanti 2,5 tahun atau 5 tahun ke depan, akan seperti apa nanti? Menurut saya Pak Jokowi punya kepentingan untuk siapapun sebenarnya yang habis berkuasa punya mekanisme pertahanan diri. Itu udah menjadi hukum alam. Kenapa? 2 periode itu bukan persoalan mudah. Ada celah-celah hukum. Sehingga pasti pola hubungan politik dengan yang disebut dengan pemilik kekuasaan, pemegang mandat kekuasaan itu menjadi penting. Contohnya misalnya hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Saya yakin Pak Jokowi akan mengoptimalkan seluruh sumber daya politiknya untuk selalu juga punya hubungan baik dengan Pak Prabowo. Termasuk sesuatu yang jarang didiskusikan di publik. Ya, maksud saya ini bicara soal political economy. Bukan bicara politik, tapi bicara political economy. Gitu. Bang Don udah ketawa. Tapi kan tadi kalau komunikasi antara Prabowo Mega oke, Jokowi Mega oke, barriernya di Mega ke Jokowi gitu kan? Itu ngaruh nggak nanti? Ya ngaruh. Kalau ada perubahan drastis. Posisi dan sikap politik Prabowo. Ini kan bandul nih sekarang belum berubah. Pak Prabowo masih mengayun. Betul. Di antara sosok Bu Mega dan Pak Jokowi. Nah, satu titik apakah ayunan itu lebih banyak ke Bu Mega dan berhenti ke Pak Jokowi atau tidak, kan begitu? Apa yang bisa Anda sampaikan kalau kita mempredik ya berdasarkan analisa dan hitung-hitungan yang Anda sampaikan tadi, dalam waktu dekat ini akan terjadi apa yang kita saksikan di panggung politik nasional kita? Stabilitas politik yang akan dipompa oleh Pak Prabowo. Istilah saya dipompa. Kenapa? Karena situasi ini rawan untuk tidak stabil. Nah, ketidakstabilan pasti dihindari oleh Pak Prabowo. Maka dia memompa stabilitas lewat instrumen-instrumen, termasuk salah satunya adalah komunikasi politik dengan
elit yang dianggap berbeda. Gitu. Oke, mari kita wait and see. Sambil saya akan korek-korek lagi, siapa tahu ada bocoran dari jurnalis senior kita, Bang Don ya. Bang Don, terima kasih. Ya, Prof Gun, terima kasih. Sama-sama. Kita akan diskusi lagi di kesempatan berikutnya. Nggak terasa kalau ngobrol Bang Don. Iya, tapi nanti ketemu yang berikutnya bukan di meja bundar, di arena lari ya. Oke. Menarik lagi setelah PDIP Kongres. Nah, kita lari bareng. Oke, pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Doncast. Jangan lupa saksikan terus Doncast hanya di Nusantara TV. Saya Doni The Gazer. Saya Don Bosco Slamet. Sampai jumpa.